Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Nama saya Bilha Padakari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review buku ke-6 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, Sosiologi Kunci. Pierre Bourdieu tanpa diragukan lagi menyadari ironi mengacu pada studi baru-baru ini tentang sistem Universitas Prancis Homo Academicus sebagai buku untuk membakar, sebagai upaya orang dalam untuk menjauhkan diri dari demitologi dan menganalisis secara kritis sistem itu. Menurutnya rentan terhadap tuduhan subversi atau bid'ah jika bukan pengkhianatan langsung. Seperti kebanyakan karya Bourdieu, khususnya karya selama 2 dekade terakhir, potensi subversifatnya bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa yang ia gunakan dan gaya penulisan umumnya. Penggunaan idiosinkratik dan neologisme digabungkan dengan kalimat panjang yang sering berulang yang dibeban dengan sejumlah subklausa dan jalan memutar diskursif, digabungkan dengan diagram dan skema visual yang rumit untuk menghadapkan pembaca dengan tugas yang banyak. Apakah mereka sarjana, pasca sarjana, atau ilmuwan sosial profesional, merasa menakutkan. Ada beberapa nason khusus mengapa karya Bourdieu. Pertama, ada Concertation utama yang dia buat untuk perdebatan tentang chip stasiun antara struktur dan tindakan yang dimunculkan selama file 1970-an, dan dengan membandingkan dengan mengatakan Anthony Chades bahwa peringatan telah dengan tenang ditekuk di antara kemenangan empiris yang sistematis, apakah mengadakan ABI, pendekatan survei sosial, dan teori refleksif. Ketegangan antara dua aspek karya Bourdieu inilah yang membuatnya begitu menarik. Teori tanpa penelitian empiris adalah kosong. Penelitian empiris tanpa teori adalah buta. Ketiga, dan sebagai konsekuensinya, mungkin dari fakta bahwa Bourdieu telah menjadi peneliti sosial yang aktif sepanjang karirnya, pertanyaan epistemologi tentang sifat pengetahuan sosiologis yang memadai dan kondisi yang memungkinkannya menjadi pusat proyeknya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak sosiolog dan antropolog. Apakah mereka melihat diri mereka sebagai teoretisi atau peneliti untuk merugikan perusahaan mereka kehilangan pandangan. Karya-karya Bourdieu berdasarkan 3 poin yang disebut di atas sangat bagus untuk dipikirkan. Karyanya mengundang, bahkan menuntut, argumentasi dan refleksi. Jika seseorang melakukan upaya awal, saya kira tidak memungkinkan untuk tetap netral tentang apa yang dia katakan. Apalagi apakah seseorang setuju dengannya atau tidak. Ada sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang harus diubah menjadi tujuan baik dalam pekerjaannya sendiri dan menjengkelkan. Masalah terus-menerus, keraguan sosiologis kreatif yang tidak mungkin untuk diabaikan. Dia mengajukan pertanyaan rumit dan membantu menyediakan beberapa cara untuk menjawabnya. Karya Bourdieu menawarkan kepada pembaca yang sabar sumber daya intelektual yang sangat berguna.
hubungan pragmatis dengan tulisan-tulisan Bourdieu, seperti itulah yang saya harapkan di sini. Sebuah hubungan yang memungkinkan kritik paling tajam sambil mengakui nilai besar dari apa yang dia katakan. Hubungan seperti itu semakin diperlukan karena hingga baru-baru ini penggunaan karya Bourdieu di dunia berbahasa Inggris telah bermasalah karena kesulitan karyanya dan juga mungkin karena kegunaan tulisan-tulisan esoterik dan spesies intelektual Prancis tertentu dapat dimasukkan dalam akumulasi modal budaya di bidang tertentu kehidupan akademik Anglophone. Bourdieu lebih banyak dibaca, lebih banyak dibicarakan daripada dibahasa secara kritis. Sebagai konsekuensi dari kedangkalan, kesempitan fokus, kecerobohan sebagai manusia jerami atau idola tanpa kaki dari tanah, lihat dengan pengecualian karyanya tentang olahraga. Saya bermaksud untuk mencoba di sini untuk memperbaiki situasi ini dengan menangani semua karya Bourdieu secara khusus. Buku ini memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk menghasilkan laporan kritis yang tepat dari karya Bourdieu yang dapat diakses oleh siswa. Kedua, dengan melakukan itu untuk memeriksa berbagai karya Bourdieu. Dan ketiga, untuk menempatkan tulisan-tulisan epistemologis dan metodologis Bourdieu. Hidup dan kerja. Masalah selanjutnya adalah kenyataan bahwa sebagian besar diskusi tentang Bourdieu terkonsentrasi pada spektrum karyanya yang cukup sempit. Sangat sedikit kritis yang mencakup rentang penuh dari etnografi Aljair hingga sosiologi pendidikan hingga metodologi, atau bahkan sebagian besar darinya ini tentu saja dapat dimengerti. Visi Bourdieu lebih luas dan ilmunya lebih substansi daripada kebanyakan, dan termasuk diri saya dalam hal ini yang menulis tentang dia. Ini adalah kesempatan kritis bagaimanapun yang sayangnya telah mendorong apresiasi yang kurang memadai dari apa yang dia katakan. Bourdieu sangat tidak adil, misalnya untuk menganggapnya sebagai sosiolog pendidikan atau budaya. Ada lebih banyak hal untuk pria itu daripada ini. Pada teori Bourdieu tentang praktik sosial, mungkin ini dari karyanya akan berargumen bahwa terlepas dari upaya terbaiknya untuk mengatasi kemanusiaannya, antropologi fisiologisnya tetap terjebak dalam kontradiksi. Keseimbangan argumennya, kebudayaan dan model Bourdieu adalah sesuatu yang berakhir, dan dengan kategori-kategori ini bertarung dalam reproduksi tatanan kekuasaan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih.